Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kesempatan hari ini, saya ingin berbagi kepada kalian bagaimana sih teknik penulisan latar belakang masalah dalam sebuah konsep penulisan skripsi. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu kita harus tahu dulu nih latar belakang masalah itu apa sih. Jadi, latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah untuk yang menarik untuk diteliti. Jadi gini ya, kalau kita membuat sebuah penelitian, itu kan datangnya dari masalah. Baik itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif, itu datangnya dari masalah. Jangan sampai tiba-tiba kalian mengajukan judul tanpa masalah. Nanti itu akan berakibat masalah untuk kalian. Maka dari itu, kalau kita mengambil sebuah penelitian datangnya dari masalah, itu akan gampang dalam penyelesaiannya. Dapat tepat waktu dalam penyelesaiannya. Kenapa demikian? Karena kalian nggak nyari-nyari masalah lain. Karena kalian akan fokus terhadap masalah yang ingin kalian teliti untuk penulisan skripsi kalian. Saya menarik contoh tentang kuantitatif metode eksperimen. Nah, misalnya kalian sedang mencari masalah di suatu instansi atau di sebuah sekolah, kalian cari tahu dengan cara bagaimana? Observasi lapangan. Dengan cari tahu mulai dari siswanya, gurunya, sampai dengan sekolahnya. Bagaimana hasil pembelajaran siswa tersebut? Apakah menurun ataukah meningkat? Terlebih lagi dalam masa pandemik saat ini, sebenarnya banyak sekali yang akan bisa kita jadikan sebuah masalah. Kita ngambil contoh misalnya hasil menulis siswa rendah, kelas 10 contohnya. Nah, kalian bisa memasukkan sebuah metode ataupun media. Misalnya nilai rata-rata siswa itu di bawah rata-rata. Ini disebabkan oleh apa? Nah, tugas kalian sebagai peneliti harus melakukan survei, harus melakukan observasi. Dengan siapa? Wawancara dengan muridnya, wawancara dengan guru, bahkan kita lihat dengan kondisi sekolahnya. Jika bisa, kita juga wawancara dengan kepala sekolah. Hambatan-hambatan apa saja sih yang terjadi di sekolah tersebut yang menjadi masalah bahwa nilai menulis siswa itu sangat rendah. Oh, ternyata gurunya tidak menggunakan media, melainkan masih menggunakan media konvensional, seperti media buku literatur ataupun media ceramah, itu metode ceramah. Nah, ini kan butuh dibahas lagi lebih dalam. Kenapa tidak menggunakan media dalam pembelajarannya? Oh, ternyata tidak disupport langsung oleh sekolah, gitu kan? Oleh instansi. Nah, ini kan banyak faktor yang nantinya akan kita jadikan sebuah analisis. Oke, terus juga kita dapat melihat secara langsung bagaimana sih timbul gejala saat harapan tidak sama dengan kenyataan yang terjadi. Jadi misalnya, siswa mampu menuliskan karangan deskripsi dengan baik. Ternyata siswa tersebut tidak mampu menulis karena dia tidak mampu mengungkapkan ide pokok pikiran dalam sebuah gagasan dalam bentuk tulisan. Nah, kita harus tahu bahwa kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu satu poin ya. Berarti kita harus studi langsung, kita harus analisis tempat yang akan dijadikan eksperimen untuk kita. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih ya, bagaimana sih dalam sebuah penelitian ilmiah itu latar belakang masalah ditulis dengan membuat seperti apa? Yang pertama adalah menggunakan alasan yang rasional. Jangan sampai nih ya ada alasan begini, Bu, karena saya ngajar di situ, atau saya pilih sekolah tersebut karena itu sekolah baru, gitu kan, sehingga belum ada yang meneliti. Itu kan alasan yang tidak rasional menurut saya. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya rasional itu alasan yang benar-benar ada masalahnya. Bu, saya pengen meneliti di tempat itu karena nilai menulis siswanya sangat rendah. Nah, inilah yang menjadi alasan rasional tersebut. Terus juga di sini gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan. Hal ini terungkap untuk memunculkan permasalahan bagaimana penelitian mengatasi kesenjangan tersebut. Misalnya, kita sebagai seorang peneliti melihat bahwa
keterampilan menulis siswanya rendah. Berarti dalam hal ini masalahnya yaitu apa nih? Disebabkan oleh apa? Apakah gurunya, ataukah apakah dari pihak gurunya, atau dilihat dari sarana dan prasarananya? Itu banyak faktor. Atau dari siswanya, dari tingkat karakteristiknya. Itu banyak faktor yang akan bisa dijadikan analisis untuk kita. Terus kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, maka khawatir akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Contoh, misalnya di sekolah tersebut tidak ada yang meneliti. Ya udah, guru asik aja ngajar seperti biasa, konvensional dengan cara sederhana, gitu kan? Jadi tidak ada perubahan yang signifikan di dalam sekolah tersebut. Maka dari itu, kita sebagai seorang peneliti harus memiliki gebrakan bagaimana caranya agar pendidikan ataupun situasi belajar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Dengan memberikan metode dan media yang menarik guna memotivasi siswa dalam kegiatan menulis. Lalu di sini bagaimana sih pendapat untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis? Jadi yang kategorikan teoritis di sini, apapun yang kita analisis, apapun yang kita katakan, itu harus berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita butuh sumber literatur untuk memperkuat statement kita dalam membuat sebuah permasalahan. Gitu. Jadi ada statement atau sumber referensi gitu yang dijadikan sebagai sumber literatur dalam penulisan pengungkapan ide pokok kita dalam sebuah gagasan. Terus penjelasannya singkat tentang kedudukan atau fungsi masalah yang akan diteliti dengan lingkup studi yang ditekuni oleh seorang peneliti. Misalnya kita adalah jurusan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pastinya yang kita teliti adalah tentang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, bukan yang lain. Jadi kita akan meneliti sesuai dengan bidang ilmu yang kita tekuni. Kenapa demikian? Agar tidak melenceng penelitian kita. Agar kita sebagai calon seorang guru tahu bagaimana caranya dalam sistem pembelajaran yang terjadi di lapangan. Nantinya, jika kalian lulus sebagai guru SMP atau SMA, nanti kalian akan berpikir secara kreatif bagaimana menjalankan proses belajar pembelajaran di kelas, guna menumbuhkan motivasi, imajinasi, dan juga berpikir kritis bagi si siswa tersebut. Lalu, saya ingin menyoroti bagaimana sih sikap seorang peneliti. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti adalah sikap jujur, objektif, apa adanya, tidak memihak terhadap suatu objek apapun. Contoh, kalau misalnya penelitian kita tidak berhasil di sekolah tersebut, kita harus kaji ulang lagi. Disebabkan oleh apa ketidakberhasilan tersebut? Jangan memaksakan. Ingat ya, kita di sini bukan memanipulasi data, memaksakan bahwa pokoknya harus ada pengaruh nih. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi kita harus jujur apa adanya. Kalau memang dinyatakan bahwa media yang kita tujukan tidak berpengaruh, ya sudah, kita tulis tidak berpengaruh. Maka dari itu kita harus ada solusi lain, yaitu mencari media lain. Terus harus objektif. Kita harus menilai apa adanya. Maka dari itu jangan sampai nanti kalau kalian meneliti sebuah sekolahan, ternyata itu sekolahan paman kalian, saudara kalian, bahkan kalian ngajar di situ, itu hasilnya sudah tidak objektif. Kenapa? Kalian akan mengarang paling terbaik pastinya kan, untuk yang terbaik untuk sekolah tersebut. Jadi hindarkan hal-hal yang subjektif. Kita bisa cari sekolah lain yang memungkinkan bahwa sekolah tersebut memang terdapat masalah. Dengan begitu, yang punya sekolah ataupun kepala sekolah akan terbuka gitu loh kepada seorang peneliti bahwa memang harus ada terobosan baru nih agar sistem pembelajarannya berjalan dengan lancar. Terus kita langsung saja, bagaimana sih cara membuat latar belakang masalah? Jadi kalau misalnya latar belakang masalah itu kan terbagi, kita akan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagian pembuka, bagian pembuka, bagian tengah, dan bagian akhir. Jadi bagian pembuka ini kita akan menceritakan atau memaparkan secara umum apa yang sedang terjadi.
Nah, misalnya kita ngambil aja contoh langsung ya. Nah, di sini. Misalnya ada sebuah contoh penulisan skripsi keefektifan model kinetik dalam pembelajaran keterampilan menulis cerpen. Siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Purworejo. Dalam hal ini ada variabel X dan variabel Y. Untuk S1 itu hanya variabel X terhadap variabel Y gitu. Nah, berarti dalam hal ini X-nya itu apa? Yaitu model kinetik ini. Yang dikategorikan X ini adalah model kinetik. Sedangkan variabel bebasnya atau variabel Y-nya itu keterampilan menulis. Berarti variabel terikatnya adalah model kinetik, sedangkan variabel bebasnya adalah keterampilan menulis cerpen. Jadi misalnya, Bu, ini kan udah ada nih, Bu. Bisa nggak kita ganti misalnya keefektifan model kinetik dalam pembelajaran menulis deskripsi atau menulis puisi atau menulis persuasi, argumentasi, itu bisa. Karena kan bebas, ya kan? Variabel bebas kita bisa menyoroti kalau yang ini yang ditulis oleh Widiarti ini kan tentang menulis cerpen. Kita bisa menulis deskripsi ataupun menulis puisi. Itu silakan. Nah, kita akan membuat sebuah latar belakang masalah. Tadi kan ada 3 ya, awal, inti, dan akhir. Nah, kita lihat. Karena ini judulnya variabel bebasnya yaitu tentang menulis, berarti awal mula kita menulis latar belakang yaitu tentang apa sih menulis itu. Oke ya. Nah, menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung yang tidak secara tatap muka dengan orang lain. Nah, ini adalah gambaran umum tentang apa itu menulis. Lanjut dengan pengertian menulis. Sedikit aja, satu ahli saja yang mengatakan tentang pengertian menulis. Misalnya, keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, tetapi harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. Menurut Tarigan 2008, halaman 3 sampai dengan 4. Jadi, statement kalian yang ini sampai dengan kosakata, itu statement kalian, lalu dipertegas dengan ahlinya gitu loh, yaitu Tarigan ini. Oke ya, itu yang tahap awal, tahap pembukaan. Lalu kita masih tentang menulis nih di paragraf kedua. Pada kehidupan modern, jelas bahwa keterampilan menulis sangat dibutuhkan. Kiranya tidaklah terlalu berlebih jika dikatakan bahwa keterampilan menulis merupakan suatu ciri bangsa yang terpelajar. Ini menurut kita. Lalu dipertegas lagi nih oleh ahlinya menurut Morsey via Tarigan 2008. Jadi menurut Morsey di dalam Tarigan ya, maksud serta tujuan seperti itu hanya dapat dicapai dengan baik oleh orang-orang yang dapat menyusun pikirannya dan mengutarakan dengan jelas. Nah, berarti dalam hal ini kita tadinya tentang menulis, masuk dengan menulis merupakan sebuah keterampilan. Apa sih keterampilan menulis? Lalu kita di paragraf berikutnya, keterampilan menulis, kita akan membahas tentang aspek kebahasaan keterampilan menulis. Jadi gini ya, dalam membuat sebuah latar belakang itu kita akan membuat sebuah segitiga terbalik. Ini luas secara umum, lalu kita kerucutkan menjadi lebih fokus. Ya, nah itu yang disebut dengan segitiga terbalik. Lanjut di paragraf ketiga, di sini keterampilan menulis memiliki beberapa aspek kebahasaan, diantaranya penggunaan tanda baca dan ejaan, penggunaan diksi, penataan kalimat, pengembangan paragraf, pengelolaan gagasan, dan pengembangan model karangan. Nah, di sini kita akan membahas tentang aspek dari kebahasaan keterampilan menulisnya. Oke ya, masih runtut nih. Nah, lanjutnya di paragraf 4. Paragraf 4 ini kita sudah membahas tentang lebih spesifik lagi, kan menulis itu banyak jenisnya ya. Ada eksposisi, persuasi, menulis cerpen, menulis puisi, ya kan? Menulis karya ilmiah. Nah, lalu kita kerucutkan. Tadi kan judulnya itu menulis cerpen. Nah, berarti lanjut kita kerucutkan yaitu jenisnya menulis cerpen.
Jadi kita akan bahas di paragraf berikutnya adalah tentang keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 10 semester 2. Nih, pada standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia, siswa SMA kelas 10 semester 2 untuk subaspek menulis menyebutkan bahwa siswa harus mampu mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang lain ke dalam sebuah cerpen. Nah, dalam hal ini kita udah tahu nih bahwa di dalam kurikulum atau standar kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, keterampilannya salah satunya adalah mampu menuliskan sebuah cerpen. Nah, ini kita bisa lihat dari silabus ataupun dari standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa kelas 10 apa saja. Nah, bisa kita masukkan. Oke, lanjut ke paragraf kelima. Setelah kita tahu jenis tulisannya yaitu keterampilan menulis cerpen, lanjut kita ke tentang gurunya, masuk ke gurunya. Peran pengajarnya bagaimana menggunakan model yang efektif. Jadi misalnya, berdasarkan hal tersebut, peran guru dibutuhkan untuk mengarah kepada siswa sehingga pikiran, ide, atau gagasan dapat disampaikan dengan baik dan dalam bentuk tulisan. Guru perlu menggunakan model dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran adalah atau merupakan, nah kita bisa ngambil lagi nih sumber referensi. Suguhkan lagi sumber referensinya satu aja yang memperkuat statement kalian. Oke? Misalnya model pembelajaran itu sangat berguna bagi seorang guru guna mengefektifkan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Itu bisa ya. Di sini kan kita bisa baca menulis Joyce via Suryaman. Nah, kita kan udah masuk nih ke peran guru. Pada paragraf ke-6 kita udah masuk ke modelnya. Jadi, ada model pembelajaran tersebut diharapkan siswa lebih termotivasi. Jadi, manfaat si model itu apa? Manfaat model, terus juga bagaimana cara kerja model untuk mengefektifkan atau memberikan motivasi dalam kegiatan pembelajaran, itu bisa dimasukkan. Nah, pada paragraf ke-7, kita sudah bahas tentang si model apa yang ingin kita bahas. Tadi kan variabel X-nya itu adalah keefektifan penerapan model model apa? Sinektik ya. Sinektik. Nah, apa sih model sinektik itu? Kita akan jelaskan. Gitu loh. Salah satu model pembelajaran efektif yang mendukung proses pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam kegiatan menulis cerpen adalah model sinetik. Nah, penggunaan model sinetik adalah jadi kita bisa menggali tentang model tersebut, gitu. Manfaatnya bagaimana, terus juga cara kerjanya bagaimana. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam model pembelajaran cerpen. Kita hubungkan nih bagaimana model pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas 10 SMA 2 Purworejo ini, gitu kan. Adapun tujuan penelitian eksperimen ini untuk membuktikan keefektifan penggunaan model sinetik pembelajaran melalui menulis cerpen. Bagaimana sih gitu loh keefektifan si model ini terhadap pembelajaran menulis cerpen. Nah, baru deh di sini muncullah judul. Misalnya bisa juga kayak gini ya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul keefektifan model model sinetik dalam pembelajaran menulis cerpen. Itu bisa. Kan di sini juga bisa ya, oleh karena itu peneliti akan menguji atau yang tadi yang saya sebutkan. Nah, ini sudah terakhir. Jadi yang makin kerucut itu sehingga terjadilah sebuah simpulan bahwa tujuan apa sih yang ingin kita capai dalam penulisan karya ilmiah ini. Jadi kalau dalam secara keseluruhan latar belakang masalah ini adalah mengungkapkan kenapa kita ngambil judul tersebut, alasannya apa gitu loh. Ada masalah apa di dalam sistem pembelajaran sehingga harus diberikan model pembelajaran seperti sinetik ini gitu. Nah, di sini ada sebuah kerangka yang harus kalian tulis
jika kalian ingin membuat sebuah latar belakang masalah. Kenapa harus ada kerangka? Terkadang menulis itu kita lupa. Aduh, setelah ini kita nulis apa lagi nih? Nah, pada saat kita lupa, kita lanjut saja buka kembali catatan kerangka latar belakang kita. Oh, ternyata saya belum menuliskan ini. Ini untuk mempermudah kalian dalam menulis atau mengungkapkan sebuah latar belakang masalah agar lebih runtut, agar lebih fokus. Karena seperti yang kita ketahui, antara paragraf satu dengan paragraf-paragraf berikutnya, itu harus ada kesinambungan. Membahas tentang kesatuan pokok permasalahan gagasan yang ingin kita ungkapkan. Kita nggak bisa, misalnya paragraf 1 bahas apa, paragraf kedua bahas apa, tetap itu harus ada keterkaitan, keterpaduan. Oke ya. Nah, di sini pada paragraf pertama, tadi kan ada 9 ya, 9 paragraf. Paragraf pertama itu kita akan membahas tentang pengertian secara keseluruhan tentang menulis, secara umum. Karena variabel Y-nya yaitu tentang menulis. Lanjut tentang menulis itu merupakan bagian dari sebuah keterampilan. Apa itu keterampilan menulis? Lanjut kepada aspek kebahasaan. Lalu lebih spesifik lagi yaitu tentang menulis cerpen. Oke ya, dilanjutkan nih paragraf kelima. Itu kan variabel Y-nya. Lalu untuk variabel X-nya pun perlu diungkapkan dengan cara bagaimana peran guru dalam menggunakan model pembelajaran yang efektif. Nah, terus juga peranan model dalam pembelajaran itu seperti apa sih? Terus model apa? Model yang kalian ingin eksperimenkan, masukkan. Misalnya pada paragraf 7 kita akan membahas tentang model pembelajaran sinetiknya. Terus juga manfaat pembelajaran sinetik itu apa? Lalu masuk ke paragraf berikutnya tentang model pembelajaran menulis cerpen yang lebih efektif itu seperti apa. Masukkanlah itu model sinetik tersebut. Lalu kita kerucutkan menjadi sebuah judul atau menjadi sebuah simpulan target yang ingin kita capai dalam penulisan karya ilmiah. Nah, ini adalah contohnya. Di sini ada beberapa paragraf. Oke, demikianlah pemaparan atau cara trik menyusun sebuah latar belakang masalah yang selama ini, aduh masih bingung deh saya menyusun latar belakang masalah itu seperti apa, sulit sekali mengungkapkan. Jadi tipsnya adalah kalian harus membuat sebuah latar belakang, kerangka teorinya, kerangka latar belakangnya, supaya kenapa pikiran kalian lebih runtut, dan juga tulis apa saja yang ingin kalian tulis, jangan sampai kalian menunggu ilham lewat, karena kenapa? Ilham itu takutnya tidak lewat gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mengalami kebuntuan, tinggalkan terlebih dahulu, tinggalkan saja tulisan kalian. Nanti setelah motivasi kalian lebih ada lagi dan juga sumber bacaan kalian sudah banyak, kembali lagi untuk menyelesaikan skripsi atau karya ilmiah yang sedang kalian garap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.